Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari bab haji. Kita sudah bahas pertemuan sebelumnya tentang miqat bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah. Kita lanjut tema selanjutnya, yaitu babun ma yalbasuhul muhrimu minats thiyab. Bab pakaian yang harus dipakai oleh orang yang dalam keadaan ihram. Jadi bab tentang pakaian yang harus dipakai ketika seseorang dalam keadaan ihram. Kata beliau, dzakaral muallifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal babi arba'ata ahadits. Pengarang kitab ini, yakni Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, menyebutkan di dalam bab ini ada 4 hadis yang akan dibawakan. Al-awwal wa tsani, hadis yang pertama dan hadis yang kedua, fi bayani ma yalbasuhul muhrimu minats thiyab wa ma yajtanibuhu. Penjelasan tentang pakaian apa yang harus digunakan orang yang berihram dan pakaian apa yang dilarang untuk dipakai pada saat ihram. Berarti hadis pertama dan kedua dalam bab ini pakaian yang harus dipakai, yang kedua pakaian yang dilarang dipakai dalam keadaan ihram. Hadis yang ketiga nanti akan dijelaskan fi bayanit talbiyah, penjelasan tentang talbiyah ketika umrah dan haji. Yang keempat tentang fi bayani hukmi safaril mar'ati bila mahram, penjelasan tentang hukum safarnya seorang wanita muslimah dalam haji dan umrah tanpa ditemani mahramnya. Ada 4 hadis yang akan dibahas di dalam bab ini. Hadis yang pertama atau hadis nomor 209, Al-hadisut tasi'u ba'dal mi'atain, hadis nomor 209. Qala Syekhul Muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minats thiyab. Wahai Rasulullah, pakaian apa yang harus digunakan orang yang dalam keadaan ihram? Bedain antara muhrim dengan mahram. Orang Indonesia sering sebutnya bukan muhrim.
Padahal muhrim itu artinya orang yang berihram. Adapun yang betul bukan mahram. Bukan mahram itu artinya wanita yang memang dia bukan mahram, berarti tidak haram untuk dinikahi. Karena makna mahram itu wanita yang haram untuk dinikahi, yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa itu ayat 12 atau 13. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, ya, diharamkan untuk dinikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari perempuan kalian. Itu namanya mahram. Adapun muhrim orang yang sedang melakukan ihram, ya. Maka di sini dijelaskan, Rasulullah ketika ditanya pakaian apa yang harus dikenakan pada saat seseorang melakukan ihram, Rasulullah menjawabnya dengan pakaian yang justru dilarang ketika kita akan melakukan ihram. Nanti ada penjelasannya. Kenapa kok Rasulullah jawabnya malah pakaian yang dilarang pada saat ihram? Karena secara keumuman lebih sedikit yang dilarang untuk dipakai pada saat ihram. Sementara yang boleh dipakai itu lebih banyak. Maka Rasulullah jelasinnya yang lebih sedikit, yang itu dilarang untuk dipakai pada saat kita ihram. Apa saja itu? Kata Rasulullah, la yalbasul qamisa, gak boleh memakai pakaian yang berjahit. Walal amaima, gak boleh memakai sorban atau penutup kepala. Walas sarawilat, gak boleh memakai celana yang berjahit yang membentuk lekukan tubuh. Walal baronisa, nggak boleh memakai burnus. Apa artinya burnus? Ustaz Asep tahu nih burnus. Pakaiannya orang Maroko, ya, gamis yang ada penutup kepalanya. Ya, iya. Hah? Iya. Tapi kalau ini mah lokal, ya. Kalau orang Maroko dia besar, kemudian ada penutup kepalanya, gamisnya. Itu khas Maroko, namanya burnus, ya. Atau sebagian ulama menafsirkannya baronis itu seperti jaket yang juga ada penutup kepalanya. Ya, iya. Tapi biasanya dikenalnya gamis ada tutup kepala. Itu pakaiannya khas Maroko, itu disebutnya burnus, ya. Itu juga nggak boleh dipakai. Walal khifafa, nggak boleh memakai khuf. Khuf itu seperti sepatu tapi nutupin mata kaki. Sepatu bot bisa, ya. Pokoknya segala yang menutupi mata kaki itu disebutnya khuf, ya. Maka nggak boleh dalam keadaan ihram memakai khuf ini. Bahkan mayoritas ulama menyamakan juga seperti sendal apa tuh yang ada penutupnya, sendal gunung, ya, karena dia menutupi bagian belakangnya. Kecuali antum injek itunya, dia nggak nutupin, ya. Tapi kalau nutupin bagian mata kakinya, maka itu nggak boleh dipakai pada saat ihram, ya. Makanya pada saat ihram pakainya sendal jepit, sendal biasa saja yang tidak menutupi mata kaki. Illa, kecuali kata Rasulullah, ahadun la yajidu na'laini falyalbas khuffaini. Kecuali seseorang gak mendapati dua sendal, boleh dia memakai dua khuf tadi. Tapi ada syaratnya, kata Rasulullah, waliyaqta'huma asfala minal ka'bain. Khuf yang tadi nutupin dua mata kaki harus dipotong sampai dia menjadi di bawah mata kaki. Wala yalbathu minath thiyabi syai'an massahu za'faran aw warsun. Tidak boleh juga memakai pakaian yang sudah terkena minyak za'faron atau waros.
Ini maknanya parfum dan wangi-wangian. Kalau kita sudah pakaian ihram nggak boleh pakai wangi-wangian. Adapun ketika mandinya masih boleh, ya, kita mandi dengan wangi-wangian, ya. Tapi kalau sudah pakai pakaiannya nggak boleh lagi kena parfum dan wangian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari saja ada tambahan. Kalau tadi riwayat Bukhari dan Muslim, sekarang riwayat Bukhari saja. Dalam riwayat Bukhari saja Rasulullah bersabda, wala tantakibul mar'ah wala talbasul kuffazain. Tidak boleh seorang perempuan muslimah memakai niqab pada saat ihram. Apa niqab? Kalau kita sebutnya cadar, ya. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi tidak boleh selalu dipakai. Dia boleh memakai hanya kalau ada laki-laki asing di dekatnya. Jadi dia buka tutup, ya, kalau dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Wala talbasul qaffazain, nggak boleh juga memakai sarung tangan. Namun mayoritas ulama menjelaskan memakai sarung tangan ini berlaku larangannya baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Berarti ini semua pakaian-pakaian yang dilarang ketika kita melakukan ihram. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama, kita langsung poin 3 saja. Annal asya allati yajtanibuha al-muhrim minal malabis qalilatun ma'dudah wa ammal asya'ul mubahatu fahiyal katsirah. Sesungguhnya perkara yang dilarang pada saat seseorang memakai pakaian ihram itu jumlahnya sedikit dan terbatas. Adapun segala perkara yang dibolehkan untuk dipakai pada saat melakukan ihram itu jumlahnya banyak. Makanya hukum asalnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang untuk dipakai pada saat ihram tersebut. Makanya Rasulullah ketika ditanya pakaian apa yang harus dikenakan untuk ihram, Rasulullah malah jawabnya apa? Yang dilarang untuk dipakai pada saat ihram, karena yang dilarang jumlahnya lebih sedikit, ya. Kemudian yang kedua, tahrimu hadhil asya'al malbusah khassatun birajul. Larangan tadi yang pertama, memakai pakaian yang berjahit itu khusus untuk laki-laki. Larangan memakai sorban penutup kepala itu khusus untuk laki-laki pada saat ihram. Larangan memakai celana yang membentuk lekukan tubuh berjahit juga, itu juga khusus bagi laki-laki. Larangan memakai pakaian burnus tadi yang menutup kepala itu juga khusus laki-laki. Larangan memakai khuf, sepatu, kaos kaki, itu khusus laki-laki. Perempuan malah wajib dia pakai itu, ya. Jadi larangan, ya, nggak boleh memakai tadi dari mulai kemeja berjahit, sorban, ya, celana berjahit, penutup kepala, khuf, ya, itu semuanya larangannya berlaku untuk khusus laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Makanya perempuan boleh pakai pakaian biasa pun, mereka pakai baju gamis biasa, ya, mereka pakai jilbab yang berjahit, karena larangan pakaian yang berjahit yang membentuk lekukan tubuh itu khusus laki-laki saja, ya. Adapun yang dilarang untuk laki dan perempuan diantaranya nggak boleh pakai wangi-wangian, itu sama laki dan perempuan. Yang kedua, tidak boleh memakai sarung tangan, itu juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Adapun yang khusus bagi perempuan, tidak boleh memakai niqab tadi, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau memang bisa mendatangkan fitnah, maka boleh dia buka tutup niqabnya pada saat dia ihram.
ya. Nah ini faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, al-baranis wal amaim wa nabbahu bihima ala kulli ma yughatta bihi ra's. Larangan memakai burnus, larangan memakai imamah, sorban-sorban itu berlaku juga untuk semua yang menutupi kepala seorang laki-laki, baik yang menutupi itu berjahit atau yang tidak berjahit. Apakah itu peci, ya? Apakah itu mungkin kain, ya? Apakah handuk, ya? Dia masih ihram, ya? Tapi dia mandi, ditutupin kepalanya handuk, nah, itu kena dam, ya? Dia harus bayar fidyah, ya? Karena dia melanggar pelanggaran yang harusnya tidak dilakukan pada saat ihram, ya. Kemudian juga berkaitan tentang khuf, sepatu, kaos kaki itu masuk ke dalam jenis khuf, ya, yang itu menutupi sampai kedua mata kaki. Kalau memang nggak didapatkan dua sendal yang nggak menutupi mata kaki, maka boleh khuf itu dipotong bagian atasnya, yang penting dia nggak menutupi kedua mata kaki, ya. Makanya di sini idza lam yajid na'laini, seandainya orang yang sedang ihram dia enggak mendapati sendal yang tidak menutupi kedua mata kakinya, maka boleh dia memakai khuf, tapi dengan syarat dia potong khuf tersebut sampai tidak menutupi kedua mata kakinya. Kemudian selanjutnya tahrimul warasi waz za'faran. Faidah yang juga diambil dari hadis ini, haramnya memakai wangi-wangian dan parfum bagi orang yang berihram, apapun wangian itu. Apakah itu parfumnya dari tanaman-tanaman, pokoknya segala yang wangi-wangi lah. Segala yang wangi-wangi dari apapun itu haram dilakukan pada saat melakukan ihram. Yang selanjutnya faidahnya tahrimu taghtiyatil mar'ati wajhaha. Diharamkan bagi wanita menutupi wajahnya karena ihramnya itu ada di wajah, dan juga diharamkan memakai kedua telapak tangan, dan ini berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan, ya. Maka ini berkaitan tentang pakaian yang dilarang pada saat kita melakukan ihram, ya. Namun di sini dibahas, ya, tentang hukum wanita memakai cadar atau niqab pada saat ihram. Ada sebagian ulama yang membolehkan tapi tidak dipatenkan menutupnya. Jadi saat dia tawaf boleh dia buka tutup saja, atau dia pakai kain lain tapi nggak pakai cadar diiniin, ya, nggak dipatenin, tapi dia bawa kain saja. Kalau ada laki-laki asing dia tutup. Nah, nanti dia jalan lagi untuk tawaf. Itu ada sebagian ulama yang menyarankannya seperti itu kalau memang bisa mendatangkan fitnah tadi, ya. Maka ini berlaku bagi khusus wanita saja, ya. Baik, kemudian ya, yang dimaksud memakai pakaian yang berjahit itu kalau pakaian tersebut membentuk lekukan tubuh kita. Contohnya kaos kutang, celana dalam, ya. Pokoknya yang membentuk sama dengan tangan kita, bagian kaki kita, kaos kaki makanya nggak boleh, ya. Kemudian juga celana dalam, ya, maka itu semua dilarang. Yang boleh kalau bentuknya berjahit tapi nggak membentuk lekukan tubuh. Contoh, antum bawa tas, boleh nggak ketika ihram? Boleh. Tas itu berjahit atau tidak? Jahit. Tapi kenapa boleh? Karena nggak membentuk lekukan tubuh.
Contoh lagi, antum bawa dompet. Ketika tawaf juga bawa dompet padahal masih ihram. Apakah dibolehkan? Boleh. Dompet berjahit atau tidak? Iya. Kenapa boleh? Karena dia nggak membentuk lekukan tubuh. Jadi yang dilarang itu kalau pakaian itu, kain itu jenisnya berjahit tapi membentuk lekukan tubuh juga, ya. Termasuk pakai kacamata, boleh nggak? Pada saat ihram boleh, ya, karena kacamata nggak membentuk lekukan tubuh juga, ya. Nah ini lebih banyak perkara yang dibolehkan pada saat kita ihram daripada perkara yang dilarang, ya. Selanjutnya hadis yang kedua. Kalau tadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang kedua ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu bi Arafat. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah di padang Arafah. Berarti ini pada saat haji wada. Pada saat haji wada di hari Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah Arafahnya. Apa isi khutbahnya? Rasulullah berkhutbah, man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini wa man lam yajid izaran falyalbasu sarawil. Siapa yang tidak mendapatkan dua sendal, maka boleh baginya memakai dua khuf, ya. Dan siapa yang tidak mendapatkan izar, sarung, ya, yaitu seperti rida yang kita pakai kalau kita dalam keadaan ihram, maka boleh dia memakai celana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dibandingkan hadis Abdullah bin Umar, ini datangnya belakangan. Hadis Abdullah bin Umar itu Rasulullah ucapkan pada saat sahabat masih di kota Madinah, baru mau berangkat ke Mekah melaksanakan haji. Tapi hadisnya Abdullah bin Abbas ini diucapkannya kapan? Pada saat haji, pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah Arafahnya. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan siapa yang tidak mendapatkan dua sendal, maka dia pakai dua khufnya boleh. Khuf tadi apa? Sepatu yang menutupi dua mata kaki. Di sini nggak disebutkan disuruh potong. Sementara di hadis Abdullah bin Umar disebutkan disuruh potong. Disinilah ulama berbeda pendapat, ya, tentang apakah boleh kalau nggak ada sendal pakai khuf tadi ketika melaksanakan ihram. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan memakai khuf itu dibolehkan apabila dipotong bagian atasnya dan tidak menutupi mata kaki. Inilah pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Ya, di sini kan disebutkan, ya, ikhtalafal ulama beda pendapat fi hukmil muhrim, hukum orang yang berihram, la yajidu na'lain, dia enggak dapatkan dua sendal, wa wajada khuffain, yang dia dapatkan dua khuf saja. Apakah wajib baginya memotong dua khuf itu supaya tidak menutupi mata kakinya, atau dia enggak perlu memotong itu, namun dia berdosa dan dia harus menebus dengan membayar fidyah, atau itu boleh memakai keduanya tanpa dia memotongnya dan gak perlu membayar fidyah. Pendapat pertama, pendapatnya siapa? Jumhur, mayoritas para ulama. Siapa saja mereka? Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Thawri, Imam Ishaq, mereka mengatakan bahwasannya wajib. Kalau dia nggak dapetin 2 sendal, yang dia dapetin 2 khuf saja, maka wajib dia potong khufnya agar tidak menutupi kedua mata kakinya. Nah, ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Ya, apa dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah bin Umar tadi yang sebelumnya, yang Rasulullah mengatakan falyaqta'huma. Kalau kalian nggak dapetin 2 sendal, kalian boleh pakai 2 khuf, tapi harus dipotong atasnya supaya tidak menutupi 2 mata kaki. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Adapun pendapatnya Imam Ahmad dan juga mazhab Hambali, mereka berpendapat bolehnya memakai khuf kalau nggak ada sendal walaupun tidak dipotong. Makanya antum jangan aneh kalau lihat orang Arab, mereka lagi tawaf kok pakai kaos kaki padahal masih ihram. Karena memang menurut mazhab Hambali itu dibolehkan, dan dia nggak perlu membayar apa? Fidyah, denda. Ya. Adapun menurut jumhur nggak boleh, dia harus potong itu. Ya. Apa yang dipotong? Bagian atasnya sampai di bawah mata kaki, nggak boleh ketutup bagian mata kakinya. Ya. Lalu bagaimana menafsirkan hadis Abdullah bin Abbas ini? Di sini Rasulullah nggak suruh potong. Caranya menggabungkan keduanya. Menggabungkan keduanya maknanya hadis Abdullah bin Abbas ini dianggap lafaznya mutlak, tapi kemudian menjadi dimuqayyadkan. Muqayyad itu menjadi dikhususkan. Yang asalnya pakai khuf saja, tapi menjadi pakai khufnya dengan syarat dipotong dulu bagian atasnya. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur, mayoritas para ulama, bahwasannya kalau memang terpaksa nggak ada 2 sendal dalam keadaan ihram dan dia pakai khuf, maka khufnya harus dipotong terlebih dahulu. Ya. Baik, kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama, ma yu'khadhu minal hadis al-khutbatu fi Arafah li bayani ahkamil haji wa adabil manasik. Khutbahnya Rasulullah pada saat hari Arafah untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan tentang haji dan adab-adab dalam melaksanakan manasik haji dan umroh. Makanya hadisnya familiar kan, yang Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian, manasik haji dan umrah. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama begitu kuatnya tentang wajibnya kita ittiba, senantiasa meneladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Di antaranya hadis ini, Rasulullah dalam hal ibadah memerintahkan kita mengikuti cara beliau, bukan dengan cara semau kita dalam ibadah. Makanya Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik tata cara haji dan umroh kalian. Ini dijadikan dalil sebagian ulama tentang pentingnya kita senantiasa ittiba, meneladani Rasulullah, terlebih lagi dalam hal ibadah. Makanya dijadikan syarat diterimanya ibadah dua, yang satu ikhlas, yang kedua ittiba sunnati Rasulillah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka isi khutbah Rasulullah pada haji wada diantaranya menerangkan hukum-hukum haji dan adab-adab haji dan umrah. Yang kedua, annahu yanbaghi tadhkirun nas fi kulli waqtin bima yunasibuh. Selayaknya, kata beliau, mengingatkan manusia di waktu yang tepat dan sesuai.
Karena yang ikut haji wada itu sekitar 100 deh. Iya, 120.000 yang ikut haji wada untuk menyaksikan Rasulullah melaksanakan haji dan umrohnya. Karena itu haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah. Maka tata cara haji dan umroh itu Rasulullah jelaskan pada saat khutbah haji wada beliau. Yang ketiga, anna man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini. Siapa yang tidak mendapatkan 2 sandal pada saat ihram, maka dia boleh memakai 2 khuf tadi. Mendapat yang lebih kuat, khufnya dipotong sampai tidak menutupi bagian mata kakinya. Yang keempat, anna man lam yajid izaron falyalbasis sarawil. Siapa yang tidak mendapatkan izar yang menutup bagian bawahnya, atau kita sebut sekarang izar. Kalau pakaian ihram itu kan 2. Yang atas itu disebut rida, yang bawah itu disebut izar. Banyak kasus sih, ada orang yang harusnya dia miqatnya dia lamlam karena dia menuju ke Jeddah dulu, tapi qadarullah dia lupa. Dia narok pakaian ihramnya di bagasi pesawat. Padahal sudah diingetin, pakaian ihram dibawa ke kabin pesawat, jangan ditaruh bagasi. Kadang ada aja tuh yang lupa, ya. Akhirnya dia taruh bagasi, pesawatnya sudah berangkat. Ketika sudah dekat ya lamlam, diingetin biasanya sama tour leadernya, kita akan sedikit lagi akan menyampai ya lamlam, maka siap-siap memakai pakaian ihram. Ketika diingetin, dia baru ingat, waduh, di bagasi pesawat pakaian ihram saya. Maka bagaimana? Ya, maka dia pakai celana. Ya, dia boleh pakai celana, kemudian dia pakai kaos, tapi kaosnya pun ya itu yang tidak sampai berbentuk kemeja gitu. Ya, kan agak susah, paling dia pakai kaos kutang. Tapi nanti ketika sudah sampai Jeddah, dia harus langsung ganti. Ya, hukum asalnya ya, kalau dia nggak mengenakan ihram itu pada saat miqat, dia harus balik lagi tuh. Kan susah kalau balik lagi, nggak mungkin pesawat mau bawa dia sendirian, ya. Maka bagaimana? Ya sudah lupa kan? Akhirnya dia ganti saja ketika sampai Jeddah, dia langsung ganti dengan pakaian ihram, tapi nanti dia harus bayar fidyah. Apa bayar fidyahnya? Kalau dia mampu, dia nyembelih seekor kambing. Di Mekah nanti dia sembelih, kemudian dia bagikan untuk fakir miskin di sana. Biasanya sih tinggal kasih uang aja ke mutawif itu biar dia yang ngurusin. Ya, kalau dia nggak mampu, puasa 3 hari. Puasa 3 harinya di mana? Di Mekah. Walaupun sebagian ulama membolehkan ketika dia pulang dari Mekah. Kalau dia nggak mampu, maka dia berikan makan kepada 6 orang miskin. Ini tebusan orang yang melanggar larangan-larangan ihram, diantaranya dia tidak berihram dari miqatnya. Ya, karena berihram dari miqat itu termasuk wajib haji atau wajib umroh. Kalau dia nggak lakukan itu, maka terkena dam tadi, tebusan, ya, yang harus dia sembelih seekor kambing tadi. Kalau dia nggak mampu puasa 3 hari, kalau dia nggak mampu memberi makan 6 orang miskin, ya. Nah, ini berkaitan tentang masih ya pakaian yang mungkin ya
seseorang lupa bahwa itu pakaian ihram yang harus dikenakan pada saat dia sampai pada miqat, tapi dia taruh itu di bagasi, akhirnya kelewat. Ketika sampai tempat miqat dia nggak pakai pakaian ihram, maka dia terkena yang namanya dam tersebut. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim ini ya. Yang kelima, samahatu hadhihi syari'ati wa yusruha idh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadis ini menunjukkan begitu mudahnya syariat Islam ini, jadi nggak memberatkan itu. Ya, terkadang ada perkara-perkara yang mungkin ya itu dianggap berat, tapi Islam membuatnya mudah. Di antaranya tadi, kalau kita nggak dapetin 2 sendal, maka boleh kita pakai apa? Khuf, tapi dengan cara dipotong. Ya, ini kan kemudahan di dalam syariat. Coba kalau baku gitu ya, pokoknya harus pakai sendal saja. Ya, itu kan menyulitkan sekali untuk mereka yang akhirnya nggak mendapatkan sendal tersebut. Ya, nah ini diantara kemudahan syariat Islam yang tidak memberatkan umatnya. Selalu ada kemudahan-kemudahan dalam syariat kita ya. Makanya ada kaidah di dalam ilmu fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Setiap datang kesulitan, maka dia akan mendatangkan kemudahan. Contoh, kita sholat, orang yang sakit, kalau dia nggak bisa berdiri, dia duduk. Kalau dia nggak bisa duduk, maka dia berbaring. Kalau dia nggak bisa berbaring pun boleh menggerakkan kepala saja. Kalau nggak bisa gerakin kepala, maka dia boleh gerakin mata saja. Maka ini adalah rukhsah, kemudahan dalam syariat kita bagi orang yang memang terhalang melakukan kewajiban syariat tersebut. Ya, jadi nggak baku. Sama seperti toharoh, kita bersuci kan. Kalau benar nggak ada air atau kita dalam keadaan sakit nggak menemukan air, kalaupun kita pakai air bisa menambah parah atau memperlambat kesembuhan kita. Maka syariat memudahkan dengan cara apa? Kita boleh tayamum. Ya, ini diantara kemudahan-kemudahan syariat. Dalam keadaan safar, kita boleh untuk jamak qashar dalam sholatnya. Ya, bahkan dalam keadaan-keadaan kesulitan kita boleh menjamak sholat walaupun tidak dalam keadaan safar. Pernah Anda jelaskan ya? Ada 3 sebab kan kita boleh menjamak sholat walaupun kita mukim, nggak dalam keadaan safar. Yang pertama, pada saat apa? Turun hujan. Padahal kita mukim, ya, turun hujan besar, maka boleh kita jamak doang, nggak dikosor, ya, karena kosor hanya boleh dalam safar. Posisinya pun kita lagi di masjid, ihwa. Kita lagi sholat maghrib, hujan deras. Sampai selesai sholat maghrib, hujannya masih deras. Maka boleh setelah sholat kita langsung jamak antara maghrib dan isya. Tapi tetap isya'nya 4 rakaat tanpa dikosor, supaya setelah pulang udah nggak usah balik lagi. Itu diantara apa? Keringanan syariat kita. Bolehnya menjamak sholat walaupun nggak dalam keadaan safar. Yang kedua, orang yang dalam keadaan sakit. Ada orang yang kalau dia sakit susah bangun dari tempat tidurnya, bolak-balik kamar mandi memberatkan, maka boleh dia jamak sholatnya. Kalau memang orang itu sakit dan memberatkan dia bangun dari tempat tidurnya. Kalau dia nunggu waktunya, keburu batal wudunya, dia harus ke kamar mandi, berat lagi. Maka syariat memberikan keringanan, boleh dia jamak sholatnya tanpa dikosor. Yang ketiga yang boleh kita jamak, al-hajatul aridoh, dalam keadaan kebutuhan yang mendesak. Di antaranya kapan nih, wah? Macet total.
Antum di tol nggak bisa bergerak, mampir ke kanan kiri juga nggak bisa. Nggak mungkin kan mobilnya ditinggalin. Ya, dalam keadaan seperti itu boleh. Antum berangkat dari sini, habis sholat asar, qadarullah masuk tol mau ke Jakarta macet. Ternyata di tengah-tengah sampai maghribnya lewat. Maka boleh dijamak? Boleh, tinggal menjamak maghrib dengan isya tanpa dikosor ya, maghribnya 3, isyanya 4. Atau seorang dokter, dia mau operasi, dijadwalin, kata susternya, dok kita operasi ya jam 1 siang habis zuhur. Operasi kan 10 jam, 15 jam ya, maka boleh dia jamak zuhurnya sekalian dengan asarnya, zuhur 4, asar 4. Nggak mungkin kan dia lagi operasi, izin dulu ya saya sholat, meninggal pasiennya ya, dia tinggalin ya, berbahaya kalau orang nggak paham fikih kan. Makanya dia boleh padahal menjamak sholat supaya dia nggak tinggalkan pasiennya tersebut. Tapi anak izin ini sampai isya saja malam ini, lagi agak padat kegiatannya ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya pembahasan tentang Umdatul Ahkam ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.